Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan masih seputar tentang keutamaan salat. Sekarang kita masuki keutamaan salat yang ke-11 ya. Keutamaan salat yang ke-11 sekarang yaitu salat adalah cermin amalan seorang muslim dan barometer ya dalam mengagungkan agama Islam. Salat adalah cermin amalan seorang muslim dan barometer dalam mengagungkan agama Islam. Salat merupakan cerminan bagi setiap seorang muslim. Barang siapa yang salatnya terjaga, salatnya istiqomah, maka sebaliknya amalan-amalan yang lain pun akan sama. Semisal dengan ibadah sholat. Kalau seandainya sholatnya terjaga baik, sholatnya istiqomah, dikerjakan dengan sebaik-baiknya, maka seluruh amal ibadah selain sholat, maka juga akan mendapatkan nilai yang baik. Namun sebaliknya apabila seseorang mengerjakan sholat dengan sembarangan, sholatnya asal-asalan, sholatnya seenaknya sendiri, sholatnya sesuai dengan hawa nafsu selera. Kalau mau sholat ya sholat, lagi pengen sholat, lagi nggak mau ya sama sekali nggak mau. Ya, ini kan berarti dia mengerjakan sholat, mendirikan sholat karena hawa nafsu sesuai dengan selera. Ya, maka inilah cerminan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha sairu amali. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya pun jadi baik. Meskipun amalan yang selain salat sebagiannya mungkin kurang sempurna. Tapi karena sholatnya baik, ya, maka amalan yang lain selain sholat pun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Sebaliknya, wa idza fasadat fasada sairu amali. Maka apabila sholatnya rusak, maka seluruh amalan yang lain selain sholat pun akan ikut menjadi rusak. Ya, maka ini menjadi cerminan bagi seorang muslim. Ya, salat menjadi cerminan amalan yang lain.
Ya. Menjadi kunci diterimanya amal-amal yang lain. Kalau sholatnya beres, yang lain beres. Gitu bahasanya gitu. Kalau sholatnya belum beres, bermasalah, amalan yang lain bermasalah. Meskipun amalan yang lain sempurna. Ada orang infak sedekah rajin. Wah, luar biasa berbagi, ya. Ada orang ya baik sama orang, saling tolong menolong dan seterusnya, ya. Tapi sholatnya diabaikan, sholatnya dilupakan, maka kebaikan-kebaikan selain sholat ini akan dinilai sebagaimana dia menyepelekan sholat. Ya. Sebaliknya ketika ya dia betul-betul menjaga sholatnya istiqomah, ya, kemudian dia juga beribadah dengan amalan-amalan yang lainnya, ya, maka amalan yang lain akan dinilai sebagaimana sholatnya, bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya baik ya, insya Allah amalan yang lain pun menjadi baik. Maka ini yang harus kita perhatikan masalah sholat, ya. Berarti sholat menjadi kunci utama, ya, menjadi kunci utama, cerminan bagi amalan-amalan seorang muslim yang lainnya, ya. Maka yang harus kita prioritaskan berarti apa dulu? Sholat, ya. Bukan berarti yang lain tidak prioritas untuk ilmu juga, ya, belajar agama, ya, berinfak, bersedekah, ya, puasa sama. Tapi sholat juga ini harus menjadi prioritas utama, ya, karena menjadi apa? Cerminan amalan seorang muslim dan barometer. Apa itu barometer? Ukuran, ya. Ketika seseorang mengagungkan Islam, ketika seseorang menjadi hamba Allah, ukurannya apa? Menjadi muslim, hamba Allah. Hah? Apakah hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian dia jadi muslim? Apakah hanya sekedar berbuat baik kepada manusia, kemudian dia dikatakan muslim? Ada ukurannya. Maka ukuran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan agamanya adalah dengan dia istiqomah mengerjakan salat 5 waktu. Ya. Maka ketika kita ingin mengetahui kadar kecintaan kita kepada Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita ketahui dari ibadah sholat. Ya. Kalau kita ngaku-ngaku hamba Allah, saya hamba Allah. Buktinya apa? Sholat. Ya. Maka sampai Nabi SAW bersabda, "Man arada an ya'lama ma lahu indallah, falyanzur ma lillahi indah." Ya. Barang siapa yang ingin mengetahui bagiannya dia sisi Allah, apakah dia hamba Allah atau bukan gitu ya. Barang siapa yang dia ingin mengetahui saya itu bagian, ya, bagiannya di sisi Allah itu apa sih, maksudnya saya itu hamba Allah bukan. Barang siapa yang ingin mengetahui apakah dia hamba Allah atau tidak, falyanzur, maka perhatikanlah malillahi indah, apa yang dia perbuat untuk Allah. Berarti apa? Dari kewajiban-kewajiban, itu sholat. Dan sholat kewajiban yang paling utama. Kewajiban yang paling wajib adalah sholat. Maka kalau seandainya seorang mengatakan saya hamba Allah, saya muslim, ngakunya hamba Allah, ya, maka dilihat bagaimana sholatnya dia kepada Allah. Kalau sholatnya baik, dikerjakan sesuai dengan waktunya, tepat waktu, konsisten, istiqomah sampai mati, maka betul dia hamba Allah. Ya, maka dia betul adalah hamba Allah. Namun sebaliknya kalau seandainya dia mengabaikan sholat, menyepelekan sholat, menunda-nunda terus sholatnya, setiap hari dia senangnya nunda-nunda. Ya, keluar dari waktu sholat, ini dikerjakan tapi keluar dari waktu sholat. Ini seperti sholatnya orang-orang munafik. Ya, yuakhiruna sholatahum, mereka mengakhirkan sholat-sholat mereka. Karena apa? Lebih mendahulukan dunia mereka. Ya, maka di sini ya, sebagaimana sabda Nabi,
Ini menjadi bahan introspeksi bagi kita. Kalau seandainya kita betul-betul hamba Allah, ngaku-ngaku hamba Allah, maka falyanzur lillahi ma indah. Maka perhatikanlah apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita betul-betul menunaikan kewajiban perintah Allah, yang perintah paling utama adalah salat, maka hakikatnya kita adalah hamba Allah. Namun sebaliknya kalau kita mengabaikan salat, menyepelekan salat, mengesampingkan salat, menunda-nunda, ya, akhirnya sampai keluar waktu salat atau bahkan sampai tidak salat, maka pengakuan itu hanya sebatas lisan. Pengakuan itu hanya dusta belaka. Coba bayangkan. Ya, jangan sampai kita sudah ngaku-ngaku menjadi hamba Allah, tapi besok di akhirat kamu bukan hamba saya. Ya, kenapa? Karena tidak mempersembahkan kewajiban menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada juga perkataan, ya, Imam Tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ayyu syai'in ya'izzu 'alaika min dinik?" Ya. Apakah masih ada, ya, sesuatu dari agamamu yang berharga, idza hanat 'alaika sholatuk, apabila kamu telah meremehkan salat. Maka, ya, kalau seandainya seseorang meremehkan salat, maka tidak ada agama dalam dirinya. Coba, meremehkan salat saja itu sudah menjadikan apa? Tidak ada agama dalam dirinya. Ya. Tidak ada suatu agama yang tersisa dalam dirinya. Ketika apa? Seseorang meremehkan, mengabaikan, melalaikan, sampai bahkan meninggalkan sholat. Ya. Maka agama kita, agama yang mulia. Ya. Agama yang menuntut para pemeluknya, yaitu kita sebagai umat Islam, untuk menjalankan agama, untuk menjalankan ajaran-ajaran agama semuanya, seluruhnya. Termasuk kewajiban-kewajiban yang prioritas. Itu sholat. Ya, ini sholat. Maka tolong diperhatikan terkait tentang sholat. Maka apakah masih ada sesuatu dari agamamu yang berharga dalam dirimu? Kalau kamu, ya, meninggalkan sholat, meremehkan sholat, maka jelas ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan agama seseorang itu diukur dengan sholat 5 waktu. Maka barang siapa yang istiqomah menjaga sholat 5 waktunya, ya, terus istiqomah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia adalah hamba Allah, maka dia telah menjaga kemuliaan agama yang ada pada dalam dirinya. Maka ketika seseorang meremehkan agama, maka dapat dilihat dari dia meremehkan ibadah sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.